Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen penguji sekalian, saya Teuku Tiar Hardiansyah, berasal dari LPTK Universitas Negeri Semarang, nomor induk mahasiswa 25980132258. Saya berasal dari SMA PGRI Kota Depok, akan mempresentasikan unjuk kinerja saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan ketua kelas. Attention please. Let's pray to the start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Finish time up. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba lihat dulu nih ya ekspresi teman-teman di sebelah kamu. Kira-kira kalau pakai emoticon WhatsApp nih, ini mukanya lagi seneng atau datar atau lagi sedih nih kira-kira? Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kembali duduk anak-anak sekalian. Saya tidak akan panggilkan satu-satu, tapi mulai dari sini coba sebutin namanya, ya begitu ya cara maksudnya. Oke, siap ya. Silakan. Anta, oke. Naura, Dinda, oke. Kuanesa, Subiantara, Danu, terima kasih. Kansa, Tiffany, Kimiko, Rizka, Mutia, Sarmila, oke. Gelsi, Intan, Tejo, Denis, oke. Sira, Patan, Syafia, Gayu, oke. Sudah semua ya, berarti hadir semua ya. Ini adik yang sudah absen, sudah kita pembukaan ya, dan sekarang saatnya ice breaking dulu. Ya. Pokoknya memang baru bagian ini paling semua ya. Oke, yuk ice breakingnya kalau ya teriakan ini kelas paling berprestasi ya, kelas 11-4 humaniora ya, wali kelasnya sudah keren tentunya kan begitu. Oke, coba kalau kalian teriakan 11-4 kalian
SMA. Nah kalau begitu ya di sini sudah Pak Tiar sajikan, oke, terkait materi untuk pertemuan hari ini, ya. Oke, di buku kalian boleh dibuka ya, buku apa yang sudah ada. Kita coba lihat bab satunya, ya, pengantar ilmu antropologi. Oke, ya, siap. Kita buka, ada, ya. Judul babnya kurang lebih sama. Ya, kalau di buku kalian itu judul babnya adalah Selamat Datang di Dunia Antropologi. Nah, kita akan kupas lebih dalam tentang bagaimana antropologi sebagai salah satu studi di masyarakat kita yang mengaitkan manusia dengan budayanya. Nah, untuk itu kita mulai. Yang pertama adalah ini dia. Ya, kita mulai dengan pretest dulu anak-anak sekalian. Oke, antropologi. Ya, sebelum kita mulai, kita jawab dulu beberapa pertanyaan dulu. Ya, anak sekalian. Oke, yang pertama, ya, kalau kalian mungkin pernah baca, pernah nonton, ya, pernah melihat artikel, ya, nomor 1, apa sih yang kalian ketahui tentang ilmu antropologi? Yuk, yang bisa boleh angkat tangan. Oke, ada Intan, ada Tiffany. Intan dulu, silakan. Antropologi itu yang mempelajari manusia, terus kebudayaan dan perkembangannya. Oke. Sama, ya berarti yang mau menyampaikan jawaban nomor 1 silakan. Antropologi berfokus pada pemahaman pendalaman mengenai manusia dalam berbagai aspek, seperti ciri bahasa, sejarah, agama, sosial, dan kebudayaan. Oke, terima kasih Kanza. Pertanyaan kedua, menurut kalian, ya apakah munculnya ilmu antropologi itu secara tiba-tiba, ujung-ujungnya aja ada, atau lewat serangan proses? Ya, coba mungkin ada yang. Oke, silakan Subiantara, gimana? Kemunculan ilmu antropologi itu dasar itu bertahap karena pengembangan budaya manusia itu makin lama akan semakin kompleks. Yang semula di mungkin zaman praksara itu budaya manusia masih sederhana kayak zaman pencarian terhadap binatang atau leluhur. Tapi kan sekarang itu budaya manusia makin kompleks dengan adanya agama-agama baru, terus adanya kebudayaan di berbagai negara. Itu membuat kalau misalnya antropologi ini tuh nggak muncul tiba-tiba, tapi ya ada prosesnya. Oke, keren. Subiantara, terima kasih. Dan berarti kalau begitu dari pertanyaan pemantik ini, ya pertanyaan awal ini, atau bisa kita sebut pretest, ya berarti antropologi itu adalah sebuah hal yang sangat penting, ya sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang lain. Betul, ya kan, ada sosiologi, ya kan, ada geografi, ada sejarah, sehingga nanti dengan mempelajari ini diharapkan kita bisa melihat ragam budaya yang ada di belahan dunia, khususnya yang ada di Indonesia dengan beragam materi-materinya. Oke, ya anak sekalian, good. Sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan gambar ini. Ya, ini mungkin ada yang ini suku mana ya? Betawi. Ada yang orang Betawi? Aku. Oh, ada. Oh, coba kita lihat. Nah, di sini pertanyaannya adalah menurut Anda gambar apakah yang tadi Pak Tiar tampilkan dan ilmu apa yang mau pelajari? Kayaknya udah jelas nih. Ya, berarti tadi gambarnya pakaian ada Betawi dan sukunya pun namanya Betawi kan? Oke. Nah, berarti ilmu apa dong yang mau pelajari? Budaya. Ilmu apa? Namanya apa? Antropologi. Nah, berarti kita fokus lagi bisa kepada antropologi budaya misalkan. Oh, udah sampai ini. Yang pertama, kalau seandainya Mutia misalkan mau nikah, ya di zaman sekarang, Mutia bakal pakai budaya Betawinya plak ketikot atau ada unsur modern? Kenapa? Karena kan menghormati dan menghargai budaya masyarakat. Jadi kalau budaya itu kita bisa pakai dari budaya tersebut Betawi supaya menghormati dan juga menghargai dari pakaian budaya tersebut. Oke, terima kasih. Berarti tetap pakai Betawinya ya, berarti bikin palang pintu, Iya. ya tradisi kita bagus. Berarti masih ada upaya untuk melestarikan ya budaya kita. Sip. Dan kalau ditanya relevansinya bagi perkembangan antropologi di Indonesia gimana? Ya, relevansi dari orang sekarang yang biasanya dominan pakai adat modern. Ya, dia hampir mungkin nggak mau pakai adatnya lagi. Ya, antropologi masih relevan nggak untuk menganalisis itu?
Berarti masih. Oke, kenapa? Ada yang mau ceritakan? Kalau misalnya itu kan ilmu antropologi itu bisa mempelajari alasan kenapa banyak orang yang selalu itu berhalangan bagi meninggalkan budaya dari yang tahu itu sendiri. Jadi secara langsung dengan adanya perubahan kebudayaan ini atau perubahan kebiasaan masyarakat Betawi justru membuat ilmu antropologi ini makin relevan. Oke, makin relevan ya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Gitu ya, kira-kira. Baik. Nah, sekarang coba kita simak beberapa video berikut ini. Baca bagi sosial yang super menarik dan penting banget buat kita pahami. Antropologi membantu kita memahami pergerakan budaya, evolusi manusia, dan gimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oke, ya ada 3 video nih. Ya, sebelum kita lanjut kayaknya ada yang ngantuk. Kita break dulu sedikit. Ya, breaknya adalah saling pijit di sini. Mutia boleh pijit Rayo, biar juga ada air ya. Tadi ya ini kayaknya sedikit kurang jadinya. Udah sekarang gantian. Oke, ini biar terus semangat ini bagusnya. Nah ya boleh kayak sama boleh. Ya, Pak sudah menyiapkan ya kertas ya, ini ada kertas KPS, oke. Ya, jadi kita bagi kelompok sudah dibagi ya, oke sudah dibagi dan silakan untuk duduk dulu sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Ayo. Silakan, yuk. Hari ini ya kita punya agenda untuk pemahaman kita terhadap 2 sebab penting. Ya, yang pertama definisi dan perkembangan antropologi sejarahnya serta fase-fasenya. Ya, fase-fase perkembangan antropologi. Oke. Nah, berarti ini dia. Ya, berarti tugas hari ini adalah Pak akan berikan masing-masing kelompok mungkin 2 lembar kalau ada yang nanti mengalami salah. Ya, oke. Buatlah mind map atau peta konsep pada kertas HPS. Nah, yang pertama tentang sejarah perkembangan antropologi beserta definisinya. Oke, ya menurut para ahli dan fase-fase perkembangan antropologi. Oke, yuk. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ya kalian buatlah definisi antropologi menurut para ahli beserta sejarahnya. Ini ada 2 ya, 2 lembar ya. Berapa ahli? Boleh 3 ya. Buatlah mind map ya. Oke, nah kelompok 2 juga sama. Kelompok 2 nya siapa? Oke, kelompok 2 nya juga sama ya. Oke, terima kasih ya. Buatlah definisi antropologi menurut para ahli ya beserta sejarah perkembangannya. Lalu kelompok 3. Oke, kelompok 3 ya. Nah, tentang fase-fase perkembangan antropologi menurut ini ya. Oke, untuk kelompok 3 nya 4. Oh iya, 4 berarti. Ya, kelompok 4 silakan untuk fase-fase antropologi ya. Oh iya, 4 berarti. Ya, kelompok 4 silakan untuk fase-fase antropologi. Terusan itu ada 1 sentral atau 1 kotak di tengah ya tentang judulnya. Lalu ada tangkainya, cabangnya itu yang akan memuat penjelasan tentang isinya daripada materi tersebut. Silakan dibuat ya. Oke. Ya, boleh secara umum menurut Anda juga boleh. Ya. Ya. Oke.
dulu. Boleh masuk kelompok berapa? Oke, kelompok ini kan silakan. Oke, kita presentasikan di sini yang lain. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan sebuah definisi antropologi dan juga Sejarah antropologi secara umum. sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Tejo. Nama saya Timani Kairisa. Nama saya Sabila. Ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi biologis, sosial, maupun budayanya, serta perkembangannya dalam masyarakat. Terus ada definisi antropologi menurut Pak Ahli. Jadi di sini menurut Pak Ahli itu ada Koya dan Hendra itu di Indonesia. Kedua itu ada William Hasilan dari Amerika Serikat, dan ketiga dari Edward Bernard Tyler dari Inggris. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, akan kami tutup kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan presentasi mengenai definisi dan sejarah perkembangan dari antropologi. sebelum ada Nah, di Islam ini, Islam Alino ini itu tuh dia dari Malaysia ya teman-teman. Tiga dari konsep yang manusia pada umumnya fokus kajian pada bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan manusia. Contohnya ini Bapak Antropologi Indonesia. Selanjutnya itu terdapat Ruth Benedict dari tahun 1847 sampai 1948. Yaitu merupakan antropolog yang mengembangkan teori mengenai atas kebudayaan dan kepribadian nasional dalam rangka karakter. Salah satu karyanya yaitu Peter Topologov. Ruth Benedict membandingkan kebudayaan suku bangsa India Koyologi di negara bagian Colorado di Amerika Serikat Barat Daya. Budaya Tobu itu kawan Dental Castro di sebelah Tapon ini dan budaya India di Wakito di Kepulauan Tengah Pantai Kanada. Lalu Benedict merumuskan tiga pola kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, akolonial, jadi kepribadian yang selalu mencari atas keselarasan. Kedua, skizofrenian, yaitu kepribadian yang selalu curiga takut dengan sesamanya dan tidak suka. Ya, presentasi definisi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami akan menjelaskan tentang model pengembangan antropologi. Di sini ada 5 fase yang akan kami jelaskan. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Pak Chandra. Saya juga dari Diana. Jadi yang pertama itu ada fase pertama sebelum abad ke-18. Pengumpulan antropologi berangkat dari beberapa catatan dan laporan yang dibuat oleh konsultan Eropa tentang kehidupan masyarakat di benua Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika sejak era Merkantilisme. Dalam catatan itu berisi ajaran agama Katolik dan Kristen yang ditulis oleh Musafir lalu Dasar Pendidikan Agama. Namun catatan itu muncul perdebatan karena
di awal acara apa di pembukaan segmen ya. Nah, yuk untuk menguji pemahaman kalian tentang yang tadi sudah kita pelajari, coba ya ada kurang lebih waktu kita ya 5 menit boleh kalian kerjakan. Nanti bukunya dikumpul dibawa ke ruang guru untuk nanti latihan koreksi ya. Silakan. Oke, kalau diambil tulisnya untuk menurut Pak Ahli dan juga ya, bagaimanakah perkembangan antropologi fase 1 sampai 4 dan manfaat antropologi setiap fasenya serta analisa perkembangan antropologi masa kini. Oke, nanti setelah selesai bukunya kita kumpulkan, nanti latihan cek di ruang guru. Silakan. Anak semua ya, selesai nanti bukunya boleh dikumpulkan ke ketua kelas, nanti taruh di ruang guru kita berikan. Nah, terakhir sebelum kita menutup KPM pada kali ini ya, masih dengan gembira tentunya ya dalam pembelajaran antropologi bagian pertama ini ya. Jadi sebelum kita masih ya refleksi untuk pembelajaran hari ini ya, jelaskan atau kalian bisa sampaikan refleksi dan hikmah apa saja yang dapat diambil setelah mengikuti KBM pada hari ini, terutama bab yang tadi sudah kita pelajari dari awal. Ya, mungkin ada yang mau jawab? Silakan. Ya, Intan gimana Intan? Oke. Oke, saya refleksi hari ini aja ya. Ya, boleh. Refleksi dari pembelajaran hari ini menurut saya jadi makin tahu, makin paham juga keberagaman budaya dalam bermasyarakat, terus juga Indonesia semuanya negara gitu kan, juga makin tahu dan makin meningkatkan toleransi antar budaya, terus juga meningkatkan empati kita. Dan supaya saya. Oke, makasih Intan. Ya. Keren. Oke, refleksinya keren dan apa lagi? Ada yang mau lagi? Ya, refleksi atau pelajaran apa aja yang bisa Anda ambil setelah atau pada kegiatan hari ini? Boleh? Ya, silakan. Nomor. Oke, jadi lebih mengetahui tentang fase-fase perkembangan antropologi ya. Oke, ada lagi boleh? Ada lagi? Ya, refleksi yang bisa kita ambil dalam hidup sehari-hari juga boleh ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari boleh. Silakan. Ada lagi? Ada lagi boleh? Ya. Oke, Subiantara silakan. Baik, jadi bisa tahu gitu kalau misalnya mau memahami kebudayaan manusia, kebudayaan masyarakat itu salah satu caranya yang memahami ya Pak Ketua. Oke, memahami itu memahami kebudayaan dari masyarakat. Oke, ya betul sekali apa yang teman-teman Anda katakan tadi ya, teman semua, bahwasanya memang antropologi ini merupakan cabang ilmu yang memang khusus mempelajari kebudayaan manusia yang ada di tiap-tiap masyarakat ya. Dan memang di sini akan sangat jelas bedanya ilmu antropologi dengan ilmu sosial yang lain ya, fokus pembahasannya. Nah begitu kita dalam bab-bab ke depan ya selama 1 tahun ajaran ini akan mempelajari berbagai macam bab-bab penting dalam antropologi ya, agar kita bisa memahami masyarakat di sekitar kita. Ya makanya nanti nggak heran kalau Pak Sir akan memberikan tugas banyak tentang bagaimana Anda melakukan riset sederhana di lingkungan kita ya, di lingkungan kita, karena pada dasarnya lingkungan kita itu juga adalah berisikan budaya yang memang turun-temurun udah ada di situ, sehingga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari budaya yang ada di masyarakat kita gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Yang mungkin ada kesimpulan? Nggak ada? Oke, ya ada lagi? Boleh? Ya, selain yang tadi sudah kita sebutkan, ya pokoknya tetap semangat belajarnya ya. Dan nanti tugasnya tolong dikumpulkan ke ruang guru ya, baik buku tulisnya maupun mind mapnya, gitu ya. Oke, kira-kira aman? Sudah tidak ada lagi? Kita sudahi dengan ucapan hamdalah. Baik, silakan untuk Bapak di berdoa dulu ya, dan beri silakan. Action please. Let's pray to the start.
gembari anak-anak